Pada video kali ini saya mengajak teman-teman bagaimana mencari laporan keuangan tahunan oleh setiap perbankan. Tentu kalau kita misalkan mencari laporan keuangan misalkan dari tahun 2017 sampai 2021. Tapi di sini saya mau mengajak bagaimana cara mendapatkan laporan keuangan tersebut dalam satu buku tahunan, tetapi terdapat beberapa tahun dalamnya, artinya tersedia tahun 2017 hingga tahun 2021. Artinya kita tidak lagi mencari satu persatu atau mendownload setiap laporan keuangan perbankan dalam tahun. Artinya kalau kita misalkan download satu saja, sudah tersedia beberapa tahun di dalamnya. Itu yang disebut dengan nanti mencari di annual report laporan keuangan. Sini saya akan kasih contoh, misalkan kita akan ketik annual report laporan keuangan Bank Mandiri. Kemudian kita enter. Di sini ada www.bankmandiri.co.id. Di sini kita akan klik ya. Kemudian ini merupakan website daripada Bank Mandiri. Di bawahnya kita scroll ke bawah. Di sini ada laporan tahunan 2021. Ada dalam bahasa Inggris dan ada juga dalam bahasa Indonesia. Jadi yang saya maksudkan tadi adalah di dalam laporan tahunan 2021 ini sudah tersedia 5 tahun. Misalkan 2020 juga terdapat di tahun 2021 ini. Artinya kita lagi tidak mesti harus mendownload kelima tahun ini. Misalkan kita butuh data keuangan perbankan itu misalkan tahun 2017 sampai tahun 2021. Artinya kalau ini 5 tahun cukup kita mendownload 2021 atau tahun 2020 dan sudah tersedia, dan langsung saja kita klik Indonesianya. Artinya kita mendownload keuangan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini halamannya teman-teman 1326 halaman. Kalau kita mendownload satu persatu, misalkan 2020 dan 2018, 2019 dan seterusnya, itu udah berapa banyak halaman. Jadi ini saya rasa sudah cukup. Sekarang kita akan mencari ikhtisar atau laporan keuangannya ya. Kita akan lihat di halaman berapa terdapat misalkan nilai BOPO-nya atau nilai NPL-nya, dan kemudian nilai NPL dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya untuk memudahkan teman-teman dalam mendapatkan ikhtisar laporan keuangan, kita juga harus melihat di daftar isi. Jadi nanti kita akan tahu bahwasanya halaman misalkan 20 terdapat ikhtisar laporan keuangan atau ringkasan daripada kinerja perbankan. Nah, ini tadi yang saya maksudkan. Coba kita perbesar zoom-nya. Nah, jadi di sini ada ikhtisar keuangan. Ada aset atau laporan khusus keuangan konsolidasi ya. Di sini ada aset, kemudian ada total asetnya. Dan ini teman-teman tersedia dari tahun 2021 hingga tahun 2017. Jadi sudah 5 tahun 2021 sampai 2017. Kemudian kita akan ke bawah liabilitas. Mungkin orang-orang akuntansi ya tahu namanya liabilitas. Kemudian total liabilitas. Kemudian isi daripada atau poin-poin yang ada dalam liabilitas itu apa saja ya. Di sini sudah ada poin-poinnya, misalkan liabilitas segera, kemudian simpanan nasabah, kemudian simpanan dari bank lain. Liabilitas itu kan sebenarnya kewajiban juga bagi perbankan karena itu bisa diambil kapanpun oleh para nasabah. Jadi tetap aja menjadi kewajiban atau liabilitas. Misalkan kita menyimpan uang kita di perbankan ini, tentu itu merupakan kewajiban bank ya. Ketika kita ambil, maka kita ambil uangnya dan merupakan kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan uangnya begitu.
Kemudian kita scroll ke bawah ya. Di sini juga ada ekuitasnya. Anda mungkin tahu namanya ekuitas bagi yang mempelajari akuntansi ataupun manajemen keuangan, dan juga jurusan-jurusan lain yang berhubungan dengan misalkan membahas tentang laporan-laporan keuangan. Jadi ini agak sedikit terganggu ya, agak lola. Oke. Kemudian kita akan lihat ke bawah ya. Ini non responding ya, respon lambat ya. Jadi mungkin diakibatkan terlalu banyak juga. Dan harus bisa ini dulu menyesuaikan ya. Kemudian di sini kita akan lihat rasio keuangan permodalannya apa ya. KPMM ya, kewajiban penyediaan modal minimum. Jadi perbankan itu juga punya ini ya, kewajiban dalam menyediakan modal ya. Jadi sehingga mereka bisa melakukan pengoperasian ya, sehingga bisa juga menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dalam bentuk penyimpanan ya. Kemudian adalah NPL gross. Di sini juga ada yang dengan aset produktif ya. Ada NPL net, kemudian rasio kredit terhadap total aset, dan juga rasio debitur ini terhadap total kredit. Baik, seterusnya, nah di sini ada profitabilitas ya. Anda pasti tahu apa itu profitabilitas. Ada nilai ROA-nya, kemudian ada nilai ROE atau return on equity, kemudian ada juga net interest margin atau NIM. Ada juga nilai beban operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat dengan BOPO, dan seterusnya. Kemudian ada likuiditas ya. Anda bisa membedakan apa itu equity, apa itu likuiditas, kemudian apa itu profitabilitas, kemudian apa itu modal atau aset. Kemudian di sini ada nilai loan to deposit ratio atau LTN. Jadi di sini sudah ada kalau misalkan Anda membutuhkan data-data keuangan, misalkan Anda ingin mencari nilai LTN. Kemudian ada juga nilai rasio lainnya seperti NPL bruto atau coverage ratio. Nah, jadi begitulah kira-kira cara mendapatkan laporan keuangan ya. Artinya Anda mendownload satu laporan keuangan sudah terdapat 5 tahun isi daripada laporan keuangan. Artinya data yang Anda butuhkan itu cukup mendownload satu laporan keuangan saja. Tapi sudah tersedia dari tahun 2021 hingga mundur ke 2017. Jadi kalau misalkan kita juga ingin mau copy ke misalkan atau kita input ke Microsoft Excel jadi lebih mudah. Jadi kita langsung copy satu persatu. Artinya kalau misalkan dari tahun 2021 hingga tahun 2017, jadi sekaligus gitu, bisa sekaligus, jadi kita tahu. Jadi satu baris dulu kita akan copy gitu. Nah, kemudian adanya data yang secara terstruktur dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan. Apalagi data ini kalau kita gunakan sebagai data penelitian kita sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Ya, kebanyakan memang mahasiswa terutama tingkat sarjana atau S1 menggunakan juga data-data ini, dan juga magister dan juga orang-orang yang sedang menulis disertasi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mencari laporan keuangan dengan mudah dan cepat.